Halo semua, welcome back to our channel. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang kelanjutan dari dua video sebelumnya. Dimana pada video itu kan kita ngebahas tentang adanya kedatangan paket spesial dari Jepang. Jadi buat teman-teman yang akan nonton video ini dan belum nonton video tersebut, mungkin boleh ditonton dulu supaya bisa relate dengan konten yang ada pada video kali ini. Oke, buat teman-teman yang udah nonton dua video sebelumnya harus udah tahu lah ya isi dari paket tersebut. Yes, kemarin tuh kita kedatangan seekor koi dengan jenis Sankei yang berasal dari Sakai Fish Farm. Nah, di video itu kan kita udah ngebahas nih tentang unboxing dan juga proses karantina dari si ikan ini. Dan pada video kali ini, tentu saja proses karantina itu telah selesai setelah kurang lebih dikarantina selama 5 hari. Karena kebetulan pada saat di Jepang juga udah dikarantina cukup lama. Dan pada saat nyampe di Indonesia itu nyampe di puncak dulu. Pas di puncak juga udah dikarantina selama berminggu-minggu. Jadi setelah pemantauan selama 5 hari, saya memutuskan untuk melepaskan ikan ini ke dalam kolam utama. Nah, kira-kira gimana prosesnya? Yuk langsung aja kita lihat. Oke, nah seperti yang teman-teman bisa lihat, ini ikannya itu lagi kita persiapkan untuk masuk ke dalam kolam. Dan untuk prosesnya sendiri, kita itu nggak langsung nangkep dari bak karantina terus langsung dimasukin ke dalam kolam utama. Melainkan kita masukin dulu ke dalam plastik, dimana plastik itu teman-teman bisa pakai plastik pas ikannya itu kemarin datang. Terus setelah dimasukin ke dalam plastik, kita akan apungkan dulu di kolam. Kenapa? Karena sama halnya pada saat proses baru datang kan kita perlu ada penyesuaian suhu. Nah, begitu juga di saat kita akan melepaskan ikan itu ke dalam kolam. Kenapa begitu? Karena saya sendiri melakukan karantina itu indoor. Jadi suhunya itu emang biasanya cenderung lebih dingin dibandingkan kolam saya, karena kolam saya itu benar-benar full kena matahari. Untuk proses penyesuaian suhunya sendiri saya biasanya lakukan selama kurang lebih 30 menit. Oke, nah setelah udah 30 menit, sekarang kita akan ngelepasin ikan ini ke dalam kolam. Yang akan kita lakukan juga sama, yaitu pertama kita buka dulu pastinya karetnya. Setelah itu kita akan masukkan sebagian air dari kolam utama ke dalam plastik. Dan ini tujuannya supaya ikannya itu nggak kaget ketika kita langsung lepasin atau masukin ke dalam kolam. Nah, untuk proses ini ya selama 1 menit aja juga cukup. Kemudian setelah udah 1 menit, maka kita bisa langsung tangkep ikannya dan kita lepasin ke kolam utama. Wah, kecil banget ya ikan ini di kolam. Well, sebenarnya saya gak gitu kaget sih, karena ikan ini memang ukurannya cuma 18 cm. Sedangkan penghuni kolam saya itu rata-rata ukurannya udah sekitar 50 cm-an. Nah, apakah proses pelepasan ikan ini ke dalam kolam sudah selesai? Eits, tunggu dulu. Ada sebuah kejanggalan dari tingkah laku koi ini. Nah, kira-kira ada nggak sih teman-teman yang notice kejanggalan itu apa? Well, kalau misalnya teman-teman lihat, koi ini tuh kayaknya berada di permukaan kolam mulu. Bahkan sedalam-dalamnya dia cuma berani ke kedalaman 50 cm doang. Sedangkan harusnya kolam ini tuh kan ukuran kedalamannya 150 cm. Nah, kalau teman-teman biasanya beli koi, seharusnya koi itu pada saat teman-teman lepasin ke dalam kolam tuh dia bakal turun ke dasar kolam. Tapi kenapa ikan ini itu nggak turun ke dasar kolam? Nah, ini mengingatkan saya kepada salah satu kejadian yang sebenarnya serupa. Di mana tahun sebelumnya itu saya sempat memelihara ikan mas koki. Dan ikan mas koki itu awalnya saya pengen pelihara di kolam utama. Pada saat saya melepaskan ikan mas koki itu ke dalam kolam utama, kejadian yang serupa itu terjadi. Di mana ikan mas kokinya itu gak mau turun ke dasar kolam, melainkan terus-menerus di permukaan kolam. Bahkan saking parahnya itu, salah satu dari mas kokinya dalam waktu 3 jam setelah pelepasan, badannya bengkok secara permanen. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, untuk jenis buffalo itu kan biasanya mereka kayak ada jelly-jelly gitu di kepalanya. Itu bahkan sampai diserbuk sampai habis gitu. Nah, ini sampai saat ini sebenarnya belum bisa saya jawab, karena di dalam kolam saya itu terdapat 2 jenis ikan. Yang pertama ada ikan koi dan yang kedua adalah ikan Sumatera. Nah, untuk menyerbu jelly-jellynya itu mungkin saya masih bisa suspek itu dilakukan oleh ikan Sumatera, karena mereka juga biasanya tugasnya adalah untuk memakan kutu-kutu yang ada di badan koi. Akan tetapi untuk membuat
badan sampai bengkok permanen, saya rasa nggak dilakukan oleh ikan Sumatera yang notabene ukurannya lebih kecil dibandingkan ikan mas koki. Jadi pada saat itu mungkin saya berpikir bahwa ada kemungkinan itu terjadi dikarenakan disodok sama ikan-ikan koi yang notabene ukurannya jauh lebih besar. Melihat tingkah laku yang cukup mirip antara koi baru ini dengan mas koki yang dulu saya beli itu, saya jadi cukup khawatir dan akhirnya memutuskan untuk ya coba dipantau dulu selama kurang lebih beberapa jam. Bedanya kalau dulu pada saat yang kasusnya mas koki itu ya saya kirain nggak akan terjadi apa-apa, jadi ya saya nggak liatin. Sedangkan yang ini ya saya coba pantau dari jauh dan melihat bagaimana perkembangan dari si ikan koi ini. Akhirnya setelah beberapa jam ya saya coba lihat lagi secara dekat banget dan hal yang sama masih terjadi. Ikannya itu benar-benar nggak berani ke dasar kolam. Karena begitu ya saya akhirnya memutuskan untuk menangkap ikan ini lagi untuk dikembalikan ke bak karantina. Tapi anehnya pada saat saya nangkep pakai jaring aja, kan biasanya ikan tuh cenderung bakal ke dasar kolam tuh ya kalau misalkan kita lagi tangkep dia. Nah ikan ini juga melakukan hal yang sama, tapi dia gak berani ke dasar kolam banget. Dan dalam waktu yang cepat tuh dia langsung balik lagi ke permukaan kolam. Akhirnya saya bisa menangkap ikan ini tuh dengan cukup effortless. Nah makanya ya ketika saya tangkap, saya balikan ke bak karantina, ya akhirnya saya coba tanyain lagi ke dealer untuk menanyakan apakah memang ya ikan koi yang kecil itu gak bisa digabungin sama ikan koi yang gede. Well, dari jawaban dealer tersebut ya memang dia menyarankan saya sih untuk memelihara secara terpisah dulu, untuk membesarkannya dulu ya sampai ukuran kurang lebih yang gak gitu jomplang, baru dimasukin ke dalam kolam utama. Nah, kira-kira gimana kelanjutan dari koi baru ini? Apakah akan saya pelihara secara terpisah seperti saran dari dealer di tempat saya membeli koi ini, atau justru akan saya lepaskan ke dalam kolam utama pada kesempatan berikutnya untuk kembali dipantau? Kita akan jawab pada video-video berikutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pengalaman yang serupa atau pernah membeli koi kecil ketika isi kolam teman-teman tuh ikannya udah pada gede-gede, boleh banget nih share pengalaman kalian dan kira-kira apakah ini cuma terjadi pada saya aja. Feel free untuk nge-share kalian punya pengalaman di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video kali ini. Buat teman-teman belum follow kita di Instagram, bisa cek Instagram kita @mikopeto. Dan seperti biasa, thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.